Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, preview lagi ya. Karena di hari Sabtu sore waktu Eropa, atau hari Sabtu malam, malam Ahad waktu Indonesia, Insya Allah seperti biasa akan ada live commentary khusus member. Mungkin akan ada kombinasi member dan non-member. Kita lihat saja. Di video kali ini gue ingin membahas preview Manchester United yang akan menjamu Brentford ya. Brentford musim ini, atau paling tidak di pertandingan ini, jelas tidak bisa diremehkan oleh Manchester United. Secara peringkat mereka ini bahkan lebih bagus dibanding dengan Manchester United sejauh ini. Dan ya, tekanan juga menurut gue ini akan memiliki pengaruh yang besar di pertandingan ini. Tekanan khusus untuk tuan rumah Manchester United, di mana beberapa partai sebelumnya Manchester United ini tidak mendapatkan hasil yang diharapkan oleh banyak fans. Dan khusus untuk Erik ten Hag, menurut gue partai ini partai wajib menang. Bukan hanya ini akan menentukan masa depannya sih menurut gue ya, tapi juga dengan Manchester United gagal menang di pertandingan besok hari Sabtu itu, situasi akan semakin berat bagi perjuangan Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Walaupun ini masih dalam tahap awal, tapi yang gue khawatirkan adalah bagaimana atmosfer di ruang ganti, karena akan semakin banyak hal-hal negatif. Dan ini yang membuat kekhawatiran lah kurang lebih ya, karena gue berpikir bahwa Manchester United ini bukan hanya soal teknis saja, tapi ada hal non teknis berupa karakter ya kan, situasi atmosfer di dressing room. Ini juga penting untuk dijaga selalu tinggi dan juga selalu positif. Nah, balik lagi, Brentford bukan tim yang bisa diremehkan. Brentford ini selalu mencetak gol. Setelah terakhir kali mereka ini tidak bisa mencetak gol ya, ketika mereka tandang menghadapi Liverpool di Anfield, mereka kalah 2-0. Itu di tanggal 25 Agustus. Setelahnya mereka selalu bisa mencetak gol. Walaupun mereka kalah, mereka mencetak gol. Waktu seri pun mereka juga mencetak gol. Dan yang terakhir, mereka bahkan mampu mencetak 5 gol ketika menghadapi Wolves. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Manchester United sebenarnya lini belakangnya, kalau melihat ketika pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa, mereka tangguh, mereka solid, mereka bagus. Clean sheet ya. Musim ini pun juga Manchester United sempat beberapa kali mendapatkan clean sheet, tapi tidak bisa secara konsisten. Dan sering sekali menurut gua kejadian Manchester United gawangnya kebobolan ataupun Andre Onana kebobolan, ini karena keteledoran, ini karena kesalahan individu yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Premier League ini kompetisi tingkat tinggi, hal-hal detail ini sangat berpengaruh ya. Manchester United ataupun squad tim Manchester United yang bermain di atas lapangan, khususnya pemain belakang, ini harus konsentrasi 90 menit plus-plus. Tidak bisa hanya sekian periode di pertandingan saja ya, karena di pertandingan musim ini, seperti gue katakan ya, sering sekali Manchester United itu kebobolan dari tim lawan diawali oleh kesalahan pemainnya sendiri, dan ini harus diperbaiki. Menghadapi Brentford ini ada hal yang unik ya. Bagaimana musim lalu Manchester United menang dengan dramatis, sempat tertinggal 0-1. Lalu Scott McTominay ya, pemain yang saat ini sudah tidak ada lagi di Old Trafford, di Manchester United ini mencetak gol di injury time. 2 gol dicetak oleh Scott McTominay dan membalikkan keadaan. Scott McTominay sendiri masuk mendekati menit ke-90 menggantikan Sofyan Amrabat dan ya menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Tapi yang membuat unik pertemuan antara Manchester United menghadapi Brentford musim lalu ya, di samping gol dramatis dari Scott McTominay, ketika Manchester United away ke kandang dari Brentford, gol diciptakan oleh Mason Mount, ini juga di injury time. Sekalipun akhirnya disamakan juga ya oleh pemain dari Brentford. Pada saat itu pertandingan ya kacau bener sih, harusnya menurut gue bisa menang, tapi akhirnya hanya seri karena lagi-lagi keteledoran lini belakang. Yang gue ingat bener tuh ada crossing di mana pemain belakang Manchester United sangat banyak, tapi semuanya ini nampak fokus konsentrasinya hanya ke bola, tidak melihat pergerakan pemain. Balik lagi, yang unik ya, 3 gol dari Manchester United, 3-3 dicetak di injury time musim lalu. Apakah musim ini akan seperti itu? Kalau melihat situasi lini depan Manchester United yang tidak kunjung tajam ya secara konsisten,
Ya hal itu bisa saja terjadi walaupun gue harap ada perbaikan ya. Ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Manchester United. Bisa dilihat dari 5 pertandingan terakhir Manchester United mencetak 4 gol, di mana dari 4 gol 3 gol itu diciptakan di satu pertandingan. Jadi belum konsisten lini depan Manchester United ataupun ya Manchester United intinya dalam mencetak gol ke gawang lawan, dan ini yang harus diperbaiki. Ini menjadi salah satu PR gue di video-video sebelumnya, terutama di international break, sering sekali menyinggung bahwa problem Manchester United saat ini seperti kayak bergeser ya dari lini belakang ke lini depan. Walaupun lini belakang juga tetap harus ditambal karena Manchester United masih sering tampil teledor, kurang lebih seperti itu ya, walaupun memiliki beberapa pemain baru misalnya. Namun balik lagi nih, lini depan ini adalah PR terbesar ketika Manchester United akan menjamu Brentford. Yang gue khawatirkan dengan situasi lini depan yang seperti ini adalah ketika Manchester United ketinggalan dulu. Karena beban itu akan semakin bertambah ya kan. Mereka belum dalam posisi bisa mencetak gol dengan konsisten. Dan ketika mereka ketinggalan dulu nih ada ada situasi tekanan pastinya. Dan ini bisa menjadi beban. Dan Manchester United sering belum bisa dalam situasi yang bagus ketika mereka berada dalam tekanan di dalam pertandingan. Misalnya ada dinamika yang berubah secara drastis ya kan, menguntungkan tim lawan misalnya, ataupun juga ya hal-hal yang hal-hal yang mendadak lah, kurang lebih seperti itu. Ini masih belum bisa di handle dengan bagus oleh skuad Manchester United di atas lapangan. Balik lagi, Brentford pertandingan terakhir menghadapi Wolves luar biasa. Mereka menang 5-3. Tapi kalau gue breakdown lagi di pertandingan tersebut, ini pertandingan yang terlalu terbuka. Bisa dilihat ya total shots dari kedua tim 19 berbanding 17. Skor 5-3. Jadi ini terlalu terbuka. Dan menurut gue kunci pertama dari Manchester United di pertandingan nanti, bahkan ketika menghadapi Wolves ya, Brentford ini di menit ke 90 plus mereka bisa mencetak gol, dan mereka juga kebobolan. Di menit awal mereka pun juga sudah kebobolan di menit keempat. Jadi ini pertandingan terlalu terbuka, dan ini yang harus dihindari oleh Manchester United. Jangan terlalu terbuka. Mereka harus bisa solid, mereka harus bisa disiplin, mereka harus bisa meredam agresivitas dari para pemain Brentford, di mana ya Bryan Mbeumo ini menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai. Bryan Mbeumo ini menempati di posisi kanan, berarti akan menghadapi bek kiri dari Manchester United, sehingga pilihan bek kiri ini juga penting ya, di mana Nocer Mazraoui ini absen. Di video sebelumnya gue sudah memiliki pendapat siapa kira-kira yang harus diturunkan oleh Erik ten Hag khusus untuk posisi bek kiri. Manchester United menurut gue harus tampil berimbang. Mereka harus rapi, mereka harus solid. Dan dari situ nampaknya formasi terakhir ketika menghadapi Aston Villa 4-4-2 atau 4-1-1 ini bisa diturunkan kembali. Konsentrasi utama ya tujuannya mencetak gol, tapi konsentrasi pertama adalah bagaimana mereka jangan sampai tampil terlalu terbuka. Mereka harus fokus konsentrasi dari menit awal, karena Wolves seperti data-data yang Brentford seperti data yang gue sampaikan sebelumnya, menghadapi Wolves mereka bisa mencetak 5 gol, dan semenjak akhir Agustus mereka rutin mencetak gol. Jadi lini penyerang ataupun kemampuan mencetak gol dari Brentford ini bagus, dan ini harus diwaspadai. Perkiraan formasi 4-4-1-1, Diogo Dalot di kanan, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez akan turun kembali sebagai center back utama. Semoga keduanya sudah ada perbaikan ya. Harry Maguire sangat disayangkan, dia sebenarnya sedang dalam situasi form yang bagus, tapi ya dia ada gangguan cedera, sehingga menurut gue akan kembali lagi ke Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt. Dan back kiri seperti gue bahas di video sebelumnya mengenai pilihan untuk situasi back kiri, gue lebih memilih seorang Jonny Evans. Dengan komposisi ini juga bisa membuat Jonny Evans misalnya bergerak lebih inverted ke tengah dan lain-lain ya, karena dia memiliki kapasitas sebenarnya, kemampuan yang bagus, pengalaman juga ada di sana, walau mungkin secara kecepatan, nah ini dia yang kurang. Dan kecepatan ini gue harapkan bisa ditambal oleh pemain-pemain lain, baik itu sayap serang yang turun juga ke belakang ataupun lini gelandang dari Manchester United. 4 gelandang, Ahmad di kanan, Casemiro dan Christian Eriksen di tengah, serta di sebelah kiri Marcus Rashford. Christian Eriksen by the way sedang on fire bersama dengan tim nasional Denmark ya, dia mencetak 1 gol di salah satu pertandingan dari Denmark, dan gue harapkan ya dia bisa membawa sesuatu yang positif juga. Di 2 pertandingan terakhir gue menilai dia memiliki
penampilan yang bagus bersama dengan Manchester United. Gue lebih memilih Casemiro dibandingkan Ugarte karena situasi fisik ya. Ugarte menjalani pertandingan bersama dengan tim nasional Uruguay, bermain dengan menit bermain yang tinggi di dua pertandingannya, dan perjalanan juga cukup jauh sehingga ada kekhawatiran situasi fisik. Manchester United akan tampil di hari Sabtu nih ya, sehingga waktu istirahatnya hanya singkat. Mungkin sebaiknya tidak diturunkan dulu menurut gua. Mungkin bisa diberi kesempatan di babak kedua kalau memang keadaan memungkinkan. Tapi dari sisi fisik gua lebih memilih seorang Casemiro, di mana ya dia pemain yang berpengalaman, situasi penuh tekanan. Gua harap dia bisa keluar lah skill yang seharusnya dia tunjukkan di atas lapangan. Di belakang penyerang Bruno Fernandes, gue berharap Bruno ditempatkan di belakang striker ya, bukan sebagai pemain depan, di mana di beberapa pertandingan dia ditempatkan terlalu ke depan dan itu bukan posisi yang tepat menurut gue bagi seorang Bruno Fernandes. Dia adalah pemain kreator, dia adalah gelandang serang ya, yang posisinya ada di tengah ataupun free roll. Gue berharap dia dikembalikan di sana dengan depan adalah seorang Rasmus Højlund. Penting bagi Manchester United untuk mencetak gol dulu dan tidak kebobolan dulu di pertandingan ini. Karena seperti gue katakan ya, ketika Manchester United kebobolan dulu, maka beban pertandingan akan semakin berat. Situasi ketika menghadapi Tottenham Hotspur menurut gue jangan sampai terjadi lagi. Sebenarnya perbaikan itu sudah bisa ditunjukkan ketika menghadapi Aston Villa. Sekarang tinggal diulangi lagi dan diperbaiki kemampuan untuk mencetak gol. Dan sebenarnya secara teknis, gue lihat Manchester United sebenarnya punya kemampuan untuk misalnya mendominasi pertandingan ya, meng-create chances. Hanya saja ya mereka harus bisa mendapatkan poin 3, dan poin ketiga itu didapatkan dengan kemenangan. Kemenangan itu didapatkan dengan mencetak gol, dan itu adalah objektif besar Manchester United di pertandingan ketika menghadapi Brentford di hari Sabtu nanti. Kurang lebih seperti itu. Gue prediksi Manchester United akan menang 2-1, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada prediksi, formasi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.